bagaimana kabarnya? Jangan lupa menjaga kesehatan ya. Nah, di sini pepatah pernah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Rizka Wainingtyas, kakak dari IAIN Pontianak, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 2A. Nah, adik-adik semua, kakak berdiri di sini untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan. Tapi kakak nggak sendirian loh adik-adik semua. Kakak ditemani oleh salah satu teman kelompok kakak yang bernama David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, apa kabar semuanya? Baik, perkenalkan nama kakak David KS, kakak dari kelas 2A, Prodi PGMI Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Kakak dari kampus IAIN Institut Agama Islam Negeri. Nah, adik-adik semua, itu tadi perkenalan dari kawan kakak ya. Jadi di sini kakak akan membahas tentang SKU dan TKU. Jadi jangan lupa untuk mengikuti terus ya videonya agar kita semua dapat belajar bersama dan mengetahui apa itu SKU dan TKU. Langsung saja ya. SKU dan TKU. Nah, SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Nah, di sini SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat pertama tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. Selanjutnya yaitu SKU untuk golongan pendega terdiri dari 1 tingkat saja, yaitu tingkat pandega. Oke adik-adik semua, selanjutnya yaitu TKU. TKU adalah tanda kecakapan umum. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian pramuka yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seseorang pramuka dalam bidang tertentu, sesuai dengan golongan usianya. Secara singkat, tanda kecakapan bisa diartikan sebagai tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan seseorang pramuka pada bidang keterampilan tertentu. Tanda kecakapan umum merupakan bagian dari sistem tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Sebagaimana diketahui, sistem tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka terdiri atas 5 macam, yaitu tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda kehormatan. Nah, macam-macam dan bentuk tanda kecakapan umum terdiri atas 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan yang ketiga, tanda pramuka Garuda. Tanda kecakapan umum atau disingkat dengan TKU adalah tanda yang didapatkan setelah seorang pramuka menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkatan SKU tertentu. Macam-macam tanda kecakapan umum ini tentu sesuai dengan tingkatan SKU pada masing-masing golongan pramuka, sehingga tanda kecakapan umum ini terdiri atas pramuka siaga,
TKU Siaga Mula, dan TKU Siaga Bantu, dan TKU Siaga Tata. Pramuka untuk golongan penggalang, TKU penggalangnya yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Pramuka untuk golongan penegak, TKU penegaknya yaitu bantara dan penegak laksana. Pramuka pandega, TKU pandega, tanda kecakapan umum ini dikenakan pada pakaian seragam pramuka. TKU pramuka siaga dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda burung, dan pramuka penggalang dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. Nah, TKU pramuka penegak dipasang di lidah baju pada pundak kanan dan pundak kiri. TKU pramuka pandega dipasang di lidah baju pada pundak kanan dan pundak kiri. Baik, kakak di sini akan menjelaskan tentang penguji SKU. Penguji SKU adalah pembina pramuka, pembantu pembina pramuka yang langsung pembina pramuka yang diuji. Dan kemudian yang kedua, tugas pembina pramuka. Pembina pramuka harus membantu, memberi motivasi, mendorong agar pramuka tidak terlalu lama berada dalam tingkat yang diperolehnya. Masing-masing mereka harus segera menyelesaikan SKU berikutnya. Pembina pramuka selalu mendorong supaya pramuka memiliki TKK, selalu membina diri sehingga kecakapannya tetap bermutu, agar mereka memiliki TKK yang lain. Pembina pramuka berkewajiban untuk dapat memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri peserta didik, utamanya bagi mereka yang dicalonkan sebagai pramuka Garuda. Kemudian kakak akan menjelaskan cara menguji SKU dan SKK. Cara menguji SKU dan SKK, ujian dilaksanakan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris berbaris dan berkaitan penilaian, tetap dijalankan perorangan. Mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji, tidak harus berurutan dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. Waktu ujian ditentukan secara sesuai dengan kesepakatan atau pembina atau membantu pembina dengan yang diuji. Penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, inteligensi, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Penguji membutuhkan faraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Sekian yang bisa kakak sampaikan, kurang dari lebihnya kakak mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semua, bagaimana? Semoga bisa dipahami ya materinya yang telah disampaikan tadi, dan semoga bermanfaat sebagai penambah pengetahuan kita mengenai SKU dan TKU dalam pramuka. Terima kasih ya telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari kakak. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya.